Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tugas eh, kamera move and go next level animation, go next level configuration untuk player. Jadi di sini saya sudah menyiapkan aset scan yaitu level 2 sampai scan. Nanti di sini saya akan jelaskan nanti. Pertama kita akan pergi ke script dulu. Sebelum itu kita siapkan dulu sebuah game object yaitu ada empty object yaitu dikasih nama scan manager seperti ini, yaitu ada objek square 2D. Sudah dua itu saja. Di sini saya pakai project sebelumnya ya, yang kamera move, kamera bukan player move animation seperti itulah. Lalu di sini ada tiga script baru yaitu ada kamera. Nah, untuk script kamera ini digunakan untuk mendeklarasi kelas turunan. Ini untuk mengikuti player dari game object. Nah, artinya inilah script yang ditembak ke game object di Unity. Ini adalah jarak antar kamera yang target dan target. Misalnya, kamera akan mengikuti target tetapi berada di belakangnya sejauh min 10 di zoom Z. Artinya zoom ya, dari kamera ini zoom. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi target. Nah, nilai ini menentukan seberapa halus pembedaan kamera, private plus smooth time, sama dengan 0,25 f. Lalu di sini ada fungsi yang digunakan oleh smooth time untuk menghitung gerakan halus. Private vector 3 velocity dan sama dengan vector 3 zero. Lalu di sini ada referensi ke objek yang akan diikuti kamera menggunakan serial file agar tetap private tapi bisa disync dari Unity ID vector. Pertahanan target. Lalu di sini ada void start, ada void update untuk kamera apa? Kameranya setiap frame kamera apa? Setiap kamera menghitung posisi target, offset, target vector 3 sama target position sama dengan target position plus offset. Smooth dump. Nah, di sini ada smooth dump. Smooth dump ini digunakan untuk membuat gerakan kamera menuju target position secara halus tanpa gerakan mendadak. Revolusi di sini ada revolusi untuk menyimpan kecepatan agar transisi tetap konsisten. Lalu di sini ada smooth time menentukan seberapa cepat atau lambat transisi itu terjadi seperti itu. Lalu kita ke finishing point. Nah, untuk finishing point sendiri ini ada variabel boolean dan string. Boolean untuk next level, string untuk level name. Nah, untuk di sini ada private void on trigger 2D, enter 2D, nanti di set untuk trigger sebuah playernya saat menyentuh objek ini kotak. Lalu di sini ada debug kalau ketabrak, tidak usah dipikirkan ya. Untuk debug ini seperti kode pop-up saja. Lalu ini ada if collision converted player, if go next level, kita control instant next level. Nah, di sini jika sebuah player dengan bertag eh, player seperti ini, nanti dia akan bakal ke trigger dia seperti itu. Sama yang kalau jika menyentuh kotaknya itu, dan ini if go next level scan control instant next level, di sini dia akan berpindah secara otomatis seperti itu. Nah, else scan control instant load scan. Nah, scan ini harus di input secara manual. Misalnya jadi dari sampel scan ada level 2 dan 3. Dia ini misalnya kita isi level 3, dia akan berpindah ke level 3. Seperti itu. Kalau next level ini berdasarkan scan controller. Jadi itu secara otomatis plus satu plus satu plus satu seperti itu. Nah, untuk scan controllernya sendiri ini ada public static scan controller instance. Nah, eh apa ya? Nah, public void wake ini adalah satu lifecycle method di Unity dan dipanggil sebelum start, tepat saat game object buat sebelum scan aktif sebelumnya. Nah, di sini ada install null, mengecek apakah sudah ada scan controller yang sudah jadi instance di sini. Lalu di sini instance ini menjadikan objek ini sebagai instance global supaya bisa kita cek dari saja pakai scan control instance. Nah, lalu di sini destroy load game supaya scan control tidak hilang saat pindah scan. Nah, ini biar agar ini filmnya nggak hilang ya. Kalau scan control sudah ada, nanti hapus duplikannya supaya tidak ada instance. Nah, else untuk destroy game object.
Lalu membuat scan control hanya satu kali dibuat dan tetap pada saat ganti scan. Seperti itu tujuannya. Nah, scan major load asing ini eh, multi index plus 1. Jadi secara scan manager public void text table ini jika seperti itu yang tadi ya saya jelaskan tadi akan secara otomatis berpindah. Nah, untuk public void load scan ini string name ini harus berdasarkan isinya. Jadi bakal di load asingnya gitu scan name. Nah, untuk kameranya sendiri kita taruh di main kamera, kita drag seperti ini. Nah, seperti ini kamera script. Lalu targetnya orang ya. Nah, kan yang diikuti itu orang. Lalu di finishing pointnya kita taruh di square seperti ini. Lalu ada folder. Kalian checklist is triggernya agar ke triggernya berguna berfungsi. Nah, untuk scan maintenance ini kita buat scan baru apa game object baru namanya empty scan empty object. Nah, nanti kalian tinggal share saja seperti ini, tidak perlu diotak-atik lagi. Seperti itu. Nah, untuk scan-nya sendiri kita buat dulu ya. Pertama kalian untuk scan permintaan scan itu kalian harus atur sendiri, nanti tinggal di scan. Nah, nanti kalian kalau sudah new scan seperti ini, nanti kalian atur scan-nya. Kalau sudah diatur nanti saya pas. Nah, kalau sudah nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Sampel scan, ini ada permintaan untuk level 2-nya. Ini anggap saja level 1 ya sampel scan ya. Kalau sudah di save as, nanti kalian ke boot setting, file boot setting. Nanti add open scan di sini. Scan di checklist. Jadi scan level 2-nya, lalu di bold. Nah, nanti dia itu akan berpindah secara otomatis untuk scan seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kita uji saja apakah berhasil. Nih. Ada pop up ya, ada backlog tadi. Nah, misalnya nih kita me, apa menyentuh ini kan sudah ditambahkan sebuah trigger ya. Nah, jadi dia bakal ke trigger. Nah, ada sebuah pop up ketabrak gitu. Kan itu backlog yang tadi itu yang saya tambahkan, nggak usah dibikin tadi backlocknya ya. Nah, seperti itu kira-kira berpindah scan lagi. Nah, seperti ini secara otomatis dia akan berpindah dari sampel scan ke level 2 seperti itu. Ya, mungkin kiranya itu saja dari saya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.